Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, biasanya seorang laki-laki muslim memilih wanita solihah. Kalau saya tidak, saya justru ingin mendapatkan wanita yang biasa-biasa saja dan ingin membimbingnya. Tentu tidak sama semua orang. Ada seorang namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Tentu orang selevel dia, ulama besar. Kalau kita pernah mendengar ada namanya IIU, International Islamic University, 2 di dunia, 1 di Islamabad, 1 di Malaysia. Itu adalah ide dari Ismail Raji Al-Faruqi. Dia sama seperti adinda kita. Dia tidak mau nikah dengan perempuan biasa. Dia berdebat dengan orang Yahudi. Dia orang Palestina. Palestina dijajah Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi. Kalah perempuan itu, masuk Islam, nikah dengan. Tapi kalau tidak selevel Ismail Raji Al-Faruqi, cuman selevel Ismail pengurus masjid dekat rumah saya, jangan sampai 2 kali kerja. Karena kamu kerja cari nafkah, kerja cari makan, sampai rumah kerja lagi mendidik dia. Carilah perempuan yang santriwati, yang hafal Quran, yang mengerti, yang sabar, tidak ada duit sabar, sehingga bebanmu ringan. Tapi kalau selevel engkau dengan Ismail Raji Al-Faruqi, kau carilah Yahudi yang perlu berdebat, kau debat, kalah dia, menikah kau dengan. Ukurlah iman, ukur ilmu, ukur kemampuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu saja kita tidak mau ada orang yang berperilaku tidak baik kepada kita. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki semangat untuk senantiasa menjadi orang yang baik sampai ke lubuk hati dan dalam segala keadaan, maka kita bisa menyikapi perbuatan buruk orang lain menjadi satu, menjadi ladang syukur bahwa kita tidak jadi dia. Kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita, kita bersyukur bukan kita yang jadi dia. Kalau ada orang yang terus marah-marah kepada kita, alhamdulillah bukan kita yang menjadi dia. Satu ladang syukur. Yang kedua adalah ladang ilmu. Kita bisa belajar betapa orang yang berperangai buruk itu sangat tidak bagus, sangat tidak nyaman dirasakan. Berarti kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang bersikap kurang baik kepada kita, jadikan ilmu bagi kita dan tekad agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. 3, ini adalah ladang evaluasi. Jangan-jangan selama ini kita pernah berperilaku buruk kepada orang lain. Dan kini saatnya Allah mengingatkan kita, mengingatkan keburukan kita dengan adanya orang yang menyakiti kita. Ini kesempatan bagi kita ladang tafakur yang disertai yang keempat ladang tobat. Kalau sudah bertemu dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, inilah kesempatan kita mohon ampun kepada Allah dan jangan sungkan segera untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti sebelum ajal kita datang. Kepada Allah minta ampun, kepada orang minta maaf. Yang kelima, ini pun menjadi ladang bagi kita untuk riyadah, latihan kesabaran kita. Kita tidak akan terlatih kalau tidak pernah berlatih. Seperti orang naik sepeda, dari awalnya tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya mahir bersepeda, karena dia sering berlatih. Demikian pula kesabaran. Makin sering kita menghadapi sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan, kalau kita jadikan sarana riyadah, kita akan semakin sabar. Tidak hanya itu, kita pun bisa meningkat menjadi orang yang derajat ihsan, yang membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Mereka bisa berbuat buruk, kita berbuat baik dengan cara sabar, berkata tetap baik, bersikap tetap baik, dan mendoakan agar yang buruk itu
oleh Allah diubah menjadi baik. Pendek kata, justru dengan disakiti orang tanpa kita sadari akan berguguran dosa kita, tambah luas ilmu dan wawasan kita, semakin terlatih diri kita menghadapi kepahitan dan kesulitan, dan semakin tinggi pahala yang didapat serta derajat yang diraih. Oleh karena itu, bersikap bijaklah terhadap orang yang bersikap kurang baik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.